Yuk, isi sedikit. Oke, slide 1 ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Sedikit yang on cam ya. Ulang ya. Baru banyak yang on cam. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Kang? Oke, sebentar ya, saya siapin slide-nya dulu. Oke, Kang. Kemarin Kang yang katanya ada kertas lagi yang mau di-share. Apa tuh Kang? Mikrofonnya Kang? Itu studi kasus, tapi nanti bisa setelah ini aku kasih aja. Nggak Oh, apa-apa itu. oke. Itu buat latihan aja sih sebenarnya. Ini kelihatan. Kelihatan Kang? Baik. Oh, sebentar ya. Ini ada yang kurang. Hmm.
Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi di depan screen kita, insya Allah minggu ini kita akan belajar tentang asesmen orang dengan gangguan penyalahgunaan zat atau ODGPZ. Eh, Sebetulnya tadinya kirain bisa apa namanya langsung ya tatap muka ya, karena ada Iya, alat Kang. ada alat yang ingin dikenalkan juga, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa tatap muka. Nah, Kang, izin Kang. Kak, iya, Akang hari Selasa masuk kan di kelas cutting tuh kan, Kang? iya jam 14.30 ya. Hmm, Jadi saya belum tahu nih, Kang. Jangankan geser waktu, nama kita di Senin aja nggak ada, Kang. Dibuat mas orang prodi. maksudnya gimana? Itu kan harusnya ada susunan jadwal tuh, Kang. Saya udah lapor gitu untuk bisa Mm-mm, dimasukkan. mm-mm. Takutnya diambil kelas lain gitu, Kang. Kemarin itu kayaknya nggak ada ya, hari Senin kan kan memang kalian yang ngisi ya. Itu pakai sebenarnya itu ruangan orang lain tuh, Kang. Oh gitu. Heeh. Cuman nanti Memang kita, cuman memang ada nanti, memang ada jadwal gitu jam 4:30 tuh memang ada jadwal di situ hari Senin. iya ada, Kang. Cuman nanti diinfokan lagi lah, Kang. Ini kayak mana nya orang prodi, kayaknya pada miskom semua. Oh, sebetulnya bukan pada miskom karena apa namanya jumlah kelas yang sedikit itu, yang kelas yang bawah soalnya belum nggak bisa digunakan kecuali untuk kelas internasional katanya ya. Iya, Kang, gitu, Kang. Oh, nanti saya coba ini deh koordinasi. Tapi Sultan atau teman-teman coba tanya aja dulu ke ini ya, ke Prodi. Oke, Kang. Nanti kalau kira-kira repot biar aku yang ngomong. Oke, Kang. Oke. Baik. Nah, ini kita coba refresh kembali tentang alur rehabilitasinya dulu ya. Jadi bahwa rehabilitasi yang berkelanjutan itu alurnya seperti ini. Jadi kalau dilihat klien atau pecandu atau penyalahguna atau korban ini sebelum masuk ke program rehabilitasi di sini nih dia akan melalui proses yang namanya penerimaan awal. Nah, jadi sumber klien masuk di rehabilitasi itu ada dua, ada sukarela atau voluntary atau compulsory. Yang ini memang berdasarkan putusan pengadilan atau hukuman, jadi compulsory. Nah, untuk menjadi peserta rehabilitasi dan menerima program harus dilakukan ada namanya screening dan asesmen gitu ya. Nah, asesmen hari ini kita akan belajar di sini. Nah, tujuan dari asesmen ini sebetulnya untuk menyusun rencana terapi yang sesuai dengan kebutuhan program rehabilitasi yang ada di kita itu medis dan sosial. Kemudian baik medis maupun sosial ini terbagi menjadi dua jenis layanan yaitu rawat jalan dan rawat inap. Nah, program rehabilitasi ini tidak boleh kurang dari 90 hari. Setelah itu baru dia masuk ke fase yang namanya pasca rehabilitasi. Nah, ini sama juga ada penerimaan, tapi screening dan asesmennya hanya lanjutan dari apa yang sudah dilakukan di program rehabilitasi. Nah, di pasca rehab pun ada dua bentuk ya. Jadi ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap. Biasanya ini ada semacam rumah damping atau rumah singgah istilahnya. Kemudian dia bisa melakukan rawat jalan lanjut, artinya dia bisa tinggal di rumah, bisa beraktivitas. Nah, harapannya semua proses ini eh, bisa mewujudkan klien kembali pulih, tidak menggunakan narkobanya, produktif, dan berfungsi secara sosial. Nah, jadi kita sedang berbicara di sini sekarang, di penerimaan awal, di mana fasenya adalah asesmen. Nah, ini yang akan kita pelajari sore hari ini. Nah, jadi kalau kita lihat asesmen sendiri ini merupakan sebuah proses ya pengumpulan data dan informasi. Kurang lebihnya hampir mirip dengan screening yang minggu lalu kita pelajari, tapi nanti kita akan lihat perbedaan yang mendasar antara asesmen dan screening. Nah, informasi yang didapat di dalam asesmen ini juga lebih mendalam dari informasi yang kita dapat melalui screening yang minggu lalu. Nah, kemudian yang dipotret di dalam asesmen ini bukan hanya kebutuhan individu, tetapi juga ada keluarganya sebagai prasyarat dalam mengembangkan
rencana terapi. Nah, asesmen ini pada umumnya memang dilakukan di awal ya, di awal terapi, tapi ada juga orang-orang yang melakukan asesmen itu di 3 tahapan. Misalnya kalau programnya 6 bulan, dia di bulan pertama, bulan ketiga, dan bulan ke-6, seperti itu. Nah, kemudian di asesmen sendiri ini memiliki tujuan ya, itu memahami sifat dan penyebab dari situasi seseorang untuk mempertimbangkan cara pemulihan yang memungkinkan. Nah, kemudian asesmen sendiri adalah proses kolaborasi yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya satu kali, tetapi ini bisa berkali-kali dan berkelanjutan. Ya, dari waktu ke waktu ini berkembang prosesnya. Nah, asesmen sendiri kurang lebih sama dengan tahapan screening. Jadi ini adalah proses awal yang dalam membangun hubungan untuk saling mempercayai ya, atau trust issue ya, dan membangun hubungan terapeutik. Yang dimaksud hubungan terapeutik di sini bukan hanya hubungan yang memberikan obat atau memberikan pendampingan, tapi hubungan terapeutik yang dimaksud di sini adalah hubungan yang membantu orang dalam menjalankan program-program rehabilitasi yang nantinya disepakati dari hasil asesmen tersebut. Gitu. Sebentar. Nah, ini saya akan ada sedikit cerita tentang gajah gitu ya. Jadi di sini ada anak gajah, ada juga ibu-ibunya. Nah, ini cerita ada orang buta. Kemudian dia disuruh menebak dan menggambarkan seperti apa gajah itu, gitu kan. Nah, jadi si orang buta ini ada beberapa, orang buta. Kemudian orang buta pertama ini begitu dia meraba pada gajah ini, terpegangnya lah belalainya. Nah, jadi dia bilang, oh, gajah itu seekor belalai. Hmm. Kemudian ada orang buta yang berikutnya, dia mendekat ke arah gajah, tersentuh sama dia telinganya yang lebar dan kipas-kipas gitu ke dia. Terus si orang buta ini bilang, oh, gajah itu ternyata sebuah telinga yang lebar dan bisa dibikin kayak kipas. Kemudian ada orang buta berikutnya lagi, dia menyentuh bagian kaki dari gajahnya yang begitu besar. Akhirnya dia juga bilang bahwa gajah itu adalah sebuah kaki yang memang besar dan kulitnya agak kasar. Kemudian ada juga orang yang memegang bagian gadingnya, dia bilang, oh, gajah itu ternyata sebuah gading yang memang seperti tulang, seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang menyentuh ekornya. Nah, jadi pada intinya dalam program rehabilitasi itu setiap orang buta ini kalau kita ibaratkan adalah seorang pekerja sosial atau seorang konselor atau seorang yang ingin membantu seorang untuk rehabilitasi. Jadi untuk seseorangnya itu kita bisa ibaratkan adalah gajah ini. Banyak penafsiran gitu. Konselor yang satu bilang, oh, bahwa kecanduan itu mungkin kita bisa mulainya itu dengan mempelajari tentang, katakan tadi kalau gajah adalah telinganya dulu gitu. Nah, tapi menurut konselor yang lain, bukan kok, kayaknya kita bisa mulai dari gadingnya dulu, kita bisa mulai dari belalainya dulu, dari kakinya. Nah, jadi pada dasarnya program rehabilitasi itu akan berbeda-beda untuk satu orang klien dengan klien yang lainnya. Perspektif atau sudut pandang seseorang peksos ataupun seorang konselor itu tidak bisa dijadikan pijakan untuk membantu satu klien dengan klien yang lainnya. Nah, meskipun sama-sama gajah, tetapi juga ternyata banyak orang yang tadi kalau kita ibaratkan orang buta itu mengobati atau membantu orang rehab itu sebetulnya seperti kita meminta orang buta untuk bertanya atau mendeskripsikan tentang gajah itu seperti apa. Jadi memang meraba-raba sehingga dibutuhkan sebuah proses ataupun sebuah alat atau pendekatan untuk memotret informasi itu. Dan itulah namanya asesmen. Itu. Nah, jadi siapa saja orang-orang yang memang mau bekerja dengan orang dengan gangguan penyalahgunaan zat dan kemudian dia tidak memiliki kemampuan asesmen ini,
sudah barang tentu akan sulit untuk dia membantu atau mendeskripsikan sebetulnya bagaimana cara kita membantu atau mendorong orang-orang yang ingin pulih dari ketergantungannya. Nah, itu dari cerita keluarga gajah ini. Nah, jadi ada sebuah buku namanya TAP 21 ya. Ini dikeluarkan oleh Samsa di bawah sini. Nanti teman-teman silahkan saja googling Samsa, terus ketik TAP 21 ini. Jadi ini ada kurang lebih isinya sebetulnya ini buku tentang kompetensi apa saja yang harus dimiliki seseorang apabila dia ingin bekerja di area penyalahgunaan zat gitu ya. Jadi kasarnya untuk menjadi seorang konselor yang memang fokus di area penanganan nafsa ada di buku ini. Nah, tapi di area ini kita akan coba melihat 4 kompetensi saja dan spesifik gitu ya, 4 kompetensi asesmen yang harus dimiliki seseorang. Yang pertama, yang namanya asesmen itu pada saat melakukan asesmen kita harus peka terhadap gender. Gendernya apa ya? Kalau teman-teman tahu, harusnya udah ada yang belajar nih. Ada yang tahu gender? Kelamin kamu kan? Hai, jenis kelamin. Iya kan? Oke, yang lain? Kalau etnis apa etnis? Etnis. Etnis itu Apa yang lain? bentuk Hmm? bentuk muka gitu, bentuk muka kesukuan gitu. Misalnya kayak orang Nias mukanya petak-petak, atau orang Cina matanya sipit. Golongan kelompok mungkin Kelompok ya. Et, kelompok ya, masyarakat. ya. Etnis itu kayak kelompok kesukuan ya, kesukuan, kemudian juga marga atau budaya-budaya tertentu. Nah, kemudian dan orang dengan kebutuhan khusus. Maksudnya kebutuhan khusus di sini tuh seperti misalnya orang disabilitas, orang yang memang tunarungu misalnya ya, atau waria, atau misalnya lelaki yang seks dengan lelaki atau homoseksual misalnya itu pada saat melakukan asesmen kita harus peka terhadap kondisi-kondisi itu karena mungkin mungkin saja pada saat kita melakukan asesmen berjumpa dengan orang-orang yang beragam. Nah, jadi kita harus peka terhadap itu. Jadi jangan pula kita dasar tiba-tiba bilang oh dasar kok bencong misalnya. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Oh dasar kau keling misalnya. Nah, itu di dalam proses asesmen nggak bisa gitu. Wah Cina kau misalnya. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus peka terhadap gender, etnis, budaya ataupun orang dengan kebutuhan khusus supaya tidak ada ketersinggungan. Nah, kemudian selain peka terhadap keempat hal tadi, kompetensi yang lain adalah menganalisa dan menginterpretasi data untuk membuat rekomendasi. Nah, jadi kita harus bisa menganalisa dan menginterpretasi atau memperkirakan apa-apa saja sebetulnya hal-hal yang perlu kita lakukan pada saat terapi untuk orang-orang dengan gangguan penyalahgunaan zat ini, gitu ya. Nah, jadi bukan hanya mencatat saja informasi yang diberikan oleh si klien tersebut, tetapi kita harus juga melihat dan menganalisa apa maksud dari percakapan ataupun informasi yang diberikan ini. Nah, kemudian 4 kompetensi yang lain ini adalah mendapatkan supervisi dan konsultasi yang sesuai. Artinya kita sebagai pelaku asesmen boleh bertanya kepada atasan atau supervisor kita terkait informasi-informasi yang menurut kita mungkin kita agak agak bingung untuk mencermati atau memahami apa yang dibilang oleh si klien tersebut. Kita boleh berkonsultasi dan mendapatkan supervisi dalam proses asesmennya itu. Nah, kemudian 4 kompetensi ini yang terakhir adalah mendokumentasikan hasil temuan asesmen dan rekomendasi. Nah, tentunya ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena informasi-informasi yang dicatat tadi harus didokumentasikan dan kita mendesain sebuah rekomendasi kayaknya si Fulan ini cocoknya ini programnya. Dan itulah yang dinamakan rencana terapi atau rencana rawatan yang nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Oke. Nah, asesmen ini memiliki beberapa tujuan. Lagi ada di lapor, duduk di lapor enggak? Pertama ini tujuannya adalah mengidentifikasi pola dan riwayat penggunaan zat. Nah, di dalam screening ini juga dilihat. Minggu lalu kita melihat pada proses screening kita kan mengidentifikasi ini juga ya. Ada yang ingat nggak ada apa aja yang diukur di situ di dalam ASIS minggu lalu? Singkatannya deh apa ASIS? Memang catatan. Nggak apa-apa bilang siapa yang bisa. Yohana, Esther. Apa ASIS? Ingat nggak? Ivana, Dwi Putri Tobing. Masih ingat ASIS? Ada yang ingat? Ada berapa pertanyaan di ASIS? Ayo buka lagi catatannya. Zaki, ada berapa pertanyaan Zaki di dalam ASIS? Ada 8 Pak, seingat saya. 8. Apa aja tuh? Iya. Yang satu apa? Pertanyaannya jenis narkoba sudah pernah digunakan selama hidup, Oke. rentan waktunya, sama Oke. rentan waktu penggunaan narkoba, sama eh, itu sih Pak. Oh, oke. Oke. Ya, betul. Jadi ada waktu yang ditanya ya, jenis-jenis narkoba aja apa saja yang pernah digunakan oleh dia selama seumur hidup gitu ya. Kemudian 3 bulan terakhir apakah narkoba-narkoba yang pernah dia gunakan masih dia konsumsi atau tidak gitu. Kemudian ada pola menyuntik. Nah, di dalam ASIS kita hanya berpusat pada pola dan riwayat penggunaan saja. Nah, tetapi di dalam ASIS ada tambahan yang akan kita gali, makanya kenapa ini lebih detail dari ASIS, yaitu fungsi sosialnya, kemudian dan psikologi serta kebutuhan terapi secara umum. Kemudian juga di dalam asesmen ini kita merupakan titik start adalah dari proses terapi yang akan dijalankan ya. Nah, jadi tujuan yang lain asesmen ini juga untuk menentukan tingkat keparahan dari masalah gangguan penyalahgunaan zat atau GPZ. Nah, kalau di ASIS kemarin apa yang kita ukur? Ada yang masih ingat nggak? Yolanda Oktari. Ingat enggak? Apa yang dilihat di dalam ASIS minggu lalu? Kalau asesmen kan ini tujuannya menentukan tingkat keparahan nih masalahnya. Kalau ASIS buat ngelihat apa, Yolanda? Ada yang tahu? Neisa? Kalau ASIS untuk melihat ini Pak, Riwayat penggunaan mungkin. rentan Penggunaan penggunaannya. nafsu. Oke, Neisa apa? Tingkat penggunaan alkohol sama rokok, Pak. Oke. Jadi ASIS itu yang kita lihat kan menilai resikonya ya. Ada yang ingat resikonya ada berapa tuh kalau dengan ASIS? Ada 3 resiko yang diukur di ASIS itu ada tidak ada resiko atau resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Nah itu ASIS untuk menentukan itu. Nah kalau asesmen ini untuk menentukan tingkat keparahan masalahnya ya dari gangguan penyalahgunaan zat. Jadi itu yang sedikit berbeda tuh. Di dalam ASIS kita mengukur tingkat resiko, kalau di dalam asesmen kita mengukur tingkat keparahan. Nah kemudian asesmen ini juga untuk menentukan tingkat kematangan dan kesiapan klien untuk melakukan terapi. Maksudnya gimana ya? Jadi setelah nanti diukur dengan alat-alat asesmen, kita bisa melihat dan menilai apakah seseorang ini sudah bisa siap dan cocok untuk dilakukan terapi atau sebetulnya dia masih belum siap dan perlu waktu-waktu untuk menstabilkan kondisinya, misalnya seperti itu.
Nah, kemudian di dalam asesmen juga ini memastikan ada tidaknya masalah lain selain gangguan penyalahgunaan zat atau GPZ ini. Salah satu contohnya adalah gangguan kejiwaan. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang berbeda dengan ASIS di pelajaran kita minggu lalu, di dalam ASIS itu dia tidak mengukur ini, melihat permasalahan selain gangguan penyalahgunaan zat, ya contohnya gangguan kejiwaan. Kemudian di dalam ASIS dia tidak mengukur tingkat kematangan dan kesiapan. Kemudian di dalam ASIS tidak mengukur tingkat keparahan. Di dalam ASIS hanya mengukur tingkat resiko yang dimiliki dari penyalahgunaan zat yang dia gunakan. Nah, tetapi kalau di sini kita bisa lihat di dalam asesmen masalah lain pun akan kita lihat dan ukur, contohnya gangguan kejiwaan. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami ya, perbedaan antara screening dan juga asesmen. Nah, kemudian tujuan yang lain dari asesmen ini adalah menentukan model intervensi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan. Nah, tadi kalau saya tidak salah, Sultan bagi satu buku deh kayaknya ya. Iya, Apa ini? bagi buku kan. Memang disuruh Pak Fajar. Yoh, kami lagi main apa tuh, Hazel? Main dam batu, enggak? Oke, nah jadi di buku itu bisa dilihat ada dua model, ada model intervensi yang Tropical Community atau TC, ada NA. Nah, itu model-model intervensi yang bisa digunakan di area penyalahgunaan zat. Jadi teman-teman di Pak Fajar tadi nyuruh baca bukunya, mungkin itu bisa menjadi salah satu referensi. Nah, assessment adalah untuk menentukan itu. Apakah dia cocoknya dengan TC, apakah dia cocoknya dengan NE, atau dengan medis, atau dengan yang lainnya. Jadi itu di asesmen akan bisa terlihat. Kemudian tujuan asesmen ini adalah juga untuk mengevaluasi sumber daya yang dapat digunakan klien untuk mengatasi permasalahannya. Misalnya memang misalnya pada saat terapi dijalankan dia bermasalah dengan pekerjaan misalnya. Nah, atau bermasalah dengan keuangannya. Nah, kira-kira sumber daya apa yang bisa digunakan si klien untuk kembali pulih dan berproduktif secara finansial misalnya. Nah, ini dengan asesmen kita bisa melihat sebetulnya seberapa besar sumber daya yang dimiliki klien atau ada nggak sumber daya yang bisa dia manfaatkan untuk membantu kehidupannya, baik itu selama proses rehabilitasi ataupun setelah proses rehabilitasi. Nah, kemudian tujuan yang lain adalah tentunya asesmen adalah melibatkan klien dalam proses terapi karena memang inti dari semua layan ini adalah bagaimana klien berpartisipasi dalam pemulihannya. Jadi program itu bukan program miliknya kita, tetapi milik kita dan juga si klien. Khususnya klien karena memang dia yang memiliki permasalahan yang ada. Tugas kita hanya membantu memfasilitasi dan memberikan terapi yang diperlukan. Baik, sampai di sini ada yang tanya dulu kira-kira? Nah, ini bedanya. Screening dan assessment ya, screening versus assessment. Jadi kalau screening itu proses untuk mengevaluasi kemungkinan adanya masalah. Kalau dengan ASIS adanya resiko tertentu gitu ya. Nah, kalau dari assessment ini adalah sebuah proses, dua-dua proses nih ya, screening dan assessment. Untuk menentukan sifat dari masalahnya, diagnosis dan juga mengembangkan rekomendasi rawatan yang spesifik untuk menanggulangi masalah atau diagnosis tertentu. Nah, ini beda antara screening dan assessment. Nah, makanya di dalam screening minggu lalu sebetulnya kita tidak banyak menggali hal, tetapi lebih banyak ada nggak dia menggunakan narkoba seumur hidup dan 3 bulan terakhir. Kalau ada, bagaimana resikonya? Hanya sebatas itu. Nah, tetapi di dalam assessment kadang-kadang kita bisa menentukan sifat masalahnya, kaitan dengan orang tua, kaitan dengan istri atau suaminya, apa-apa yang jadi masalah dia selain narkoba. Nah, jadi itulah yang membedakan antara asesmen dan screening. Nah, jadi ini aspek pertama yang kita perlu pahami antara sifat dan keparahan penggunaan zat serta permasalahannya ya. Nah, di dalam asesmen kita juga harus melihat
kuantitas atau istilahnya frekuensi dan pola penggunaannya. Nah, sebetulnya di dalam ASIS ini sudah kita jumpai sebetulnya terkait zat yang dia gunakan, kemudian bagaimana cara penggunaannya, seberapa sering dia menggunakannya. Nah, tetapi terkait konsekuensi negatif dan ketergantungan terhadap zat ini di dalam screening tidak detail kita perhatikan. Nah, di dalam assessment, aspek pertama atau sifat dan keparahan penggunaan zat ini serta permasalahannya harus kita ketahui gitu ya untuk mengembangkan rencana rawatan. Nah, kemudian konsekuensi negatif. Tentunya ini konsekuensi negatif yang dimaksud ini adalah konsekuensi yang memang terdampak dari penyalahgunaan zat. Nah, jadi misalnya nih konsekuensi negatif yang harus kita pikirkan gara-gara penggunaan narkoba ini ada nggak misalnya hubungan keluarganya yang terdampak, hubungan sosialnya, pekerjaannya, sekolah, mood atau perasaannya, keuangan, masalah hukum, ya, masalah kesehatan yang lain. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi ini dalam proses asesmen, teman-teman sekalian harus pahami. Jadi di dalam konteks asesmen, bukan hanya misalnya si fulan pakai narkoba. Ya sudah kita hanya fokus pada narkobanya saja. Tetapi di dalam asesmen kita harus bisa melihat konsekuensi negatif dari penggunaan narkoba ini apa selain kepada fisik dan kebutuhan penggunaan zatnya. Jadi itu harus teman-teman cari dan pahami gitu ya supaya kita bisa melihat persoalannya secara komprehensif. Nah, misalnya kalaupun ada konsekuensinya itu terkait kesehatan. Nah, ini kita juga harus kritis. Apakah kesehatannya ini hanya di masalah fisik saja? Nah, contohnya di dalam ASIS di pertanyaan ke-8 ya. Kalau teman-teman masih ingat atau ada catatannya, itu kan kita nanya tentang bagaimana pola menyuntik dia. Nah, kalau menyuntiknya misalnya tiba-tiba dia menyuntik sabu, sementara kita tahu sabu tidak untuk disuntik. Nah, itu kan akan menimbulkan konsekuensi negatif terkait kesehatan. Jadi kita harus bisa melihat sampai ke situ. Kemudian kondisi medisnya gimana? Apakah ada gangguan penyakit yang lain, misalnya gangguan kesehatan mental, HIV, hepatitis misalnya ya. Nah, ini konsekuensi dari kesehatan. Atau gangguan kognitif, misalnya gangguan cara dia berpikir gitu. Sulit dia mencerna apa yang dibilang orang, merencanakan pikirannya, menjelaskan pikirannya. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi negatif yang bisa teman-teman gali selama masa asesmen. Nah, ini gangguan kognitif. Jadi kognitif itu atau kognisi kan cara berpikir ya, cara kita mencerna informasi, cara kita mencerna hal-hal yang memang ingin kita sampaikan kepada orang. Nah, seringkali para pengguna alkohol ini atau zat sedatif ini yang penenang ya, obat-obat yang bikin orang santai lah gitu ya, obat depresan terutama. Ini biasanya mengalami gangguan pada memori, perhatian, dan kemampuan merespon serta kemampuan belajar. Jadi dia lebih lemot biasanya dari orang-orang yang tidak memiliki masalah dengan alkohol. Jadi perhatiannya sering keganggu, konsentrasi sulit, kemudian untuk mengingat payah. Nah, ini juga gangguan-gangguan kognitif ini ternyata di dalam proses terapi penyalahgunaan zat sangat berdampak pada cepat atau lambatnya proses rehabilitasi itu dijalankan ya. Nah, kemudian yang jadi persoalan penggunaan jangka panjang narkoba ini itu bisa mengakibatkan gangguan kognitif permanen. Jadi mohon maaf ada istilah kayak lemot gitu ya. Kemudian tell me istilahnya katanya telat mikir. Nah, itu bisa secara permanen mengalami gangguannya bagi seseorang yang memang menggunakan narkoba dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sehingga gangguan-gangguan kognitif ini pada saat asesmen dilakukan biasanya akan terlihat apakah seseorang klien ini dia memiliki gangguan ini apa tidak. Karena kalau sempat dia mengalami gangguan, artinya pada saat kita menentukan rencana terapi ataupun menjalankan program rehabilitasi akan penuh tantangan karena orang tersebut
terbatas dengan pola pikirnya. Nah, kemudian persoalan dalam asesmen ini, dalam penggunaan zat, ada yang namanya ketergantungan zat ini pun berdampak pada adanya adaptasi fisik. Apa itu? Ya. Jadi yang namanya adaptasi fisik itu ada berdampak pada toleransi zat. Toleransi ini adalah ambang batas tubuh kita dalam merespon atau menikmati dalam tanda kutip efek zat yang ada di tubuhnya. Nah, biasanya toleransi ini terkait dengan dosis yang dia gunakan. Jadi semakin lama dan semakin sering dia menggunakan, dosis atau toleransinya tentunya akan meningkat dan akan berdampak kepada fisiknya beradaptasi, sehingga itu akan mengakibatkan ketergantungan fisiologis. Artinya akan ada rasa yang dia akan ada sakit atau akan ada dampak yang akan dia rasakan apabila dia tidak mengkonsumsinya. Dan itulah yang dinamakan sakau atau gejala putus zat. Nah, itu sebetulnya adalah bagian dari adaptasi fisik tubuh kita. Gitu. Sama kayak misalnya saya waktu pertama datang ke Sumatera Utara kan tidak terbiasa dengan makanan pedas tuh. Itu saya mau nggak mau beradaptasi fisiknya, membiasakan diri makan sedikit-sedikit cabenya, membiasakan diri sarapan dengan makanan-makanan yang pedas-pedas. Nah, itu toleransi makin hari makin meninggi sehingga sekarang udah nggak terkejut lagi kalau kita makan yang agak pedas-pedas. Nah, tapi ada ketergantungan akhirnya pada saat memakan sesuatu yang tidak ada pedasnya, ada yang kurang di lidah itu. Nah, itulah kurang lebih analogi sederhana dari ketergantungan zat yang berdampak pada adaptasi fisik ini. Nah, pada proses asesmen, adaptasi fisik ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena pada saat nanti dia tinggal di tempat kita, kemungkinan seseorang akan merasakan kesakitan, terganggu psikologinya, terganggu fisiknya, itu akan muncul. Sehingga dengan kita mengetahui situasi itu, kita bisa menyiapkan layanan ataupun program yang cocok untuk klien tersebut di tempat kita. Itu kurang lebih pemahamannya. Baik, ada yang ditanya dulu kira-kira? Sampai di sini? Aman? Aman, Kang. Ada yang mau Oke. nanya, weh? Aman, kalau aman nggak apa-apa. Kita lanjut. Nah, inilah ya yang tadi gejala putus zat, kemungkinan terjadi gejala putus zat, kebutuhan medis yang tadi saya sudah jelaskan. Nah ini halusinasi, kejang. Nah ini kan jadi berbahaya bagi kita kalau kita nggak memahami hal-hal seperti ini. Tiba-tiba kita nampung aja klien seenaknya tanpa memperhatikan riwayat-riwayat ini. Nah ini akan menjadi masalah nantinya seperti itu. Nah ini ada ketergantungan psikologis, ya. Nah biasanya orang-orang yang mengkonsumsi dan sudah ketergantungan, dia ada ketergantungan psikologis sehingga dia akan meninggalkan aktivitas yang lain atau hubungan-hubungannya dengan orang yang lain dan peran sosialnya hanya karena untuk menggunakan saja. Jadi ada yang ninggalin istrinya, ninggalin suaminya, kemudian yang harusnya dia nganterin anak, dia nggak nganterin anak, harusnya cari nafkah, tidak cari nafkah. Jadi itu yang terjadi kepada seseorang yang mengalami ketergantungan zat dan dia mengalami ketergantungan psikologis kepada narkobanya itu. Jadi di pemikirannya narkoba itu adalah Tuhannya lah gitu istilah dalam tanda kutip ya, sehingga dia akan lebih mendahulukan penggunaan atau konsumsi narkobanya dibanding dengan peran-peran sosial atau hubungan-hubungan sosialnya. Nah, jadi pasti kalau orang yang sudah ngalamin ketergantungan psikologis untuk narkoba ini, itu waktunya akan habis digunakan energi dan sumber dayanya itu hanya untuk memperoleh narkoba tersebut gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah,
Nah, jadi merupakan satu-satunya cara atau cara untuk orang tersebut menghadapi perasaan atau situasi tertentu. Nah, jadi dia menggunakan narkoba ini untuk menenangkan dirinya, rileks. Nah, kalau sudah begitu berarti dia ketergantungan secara psikologis. Nah, ini di dalam proses asesmen kita harus bisa potret ini. Kenapa? Karena nanti jangan sampai begitu dia tinggal di panti kita, dia mengalami ketergantungan psikologis, kemudian kita abai, tiba-tiba dia melakukan percobaan bunuh diri misalnya, atau mengganggu orang lain, atau dia depresi, tidak mau terlibat. Nah, ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang kedua ini ada aspek menilai motivasi untuk berubah. Jadi di dalam asesmen kita juga harus bisa menilai motivasi seseorang ini memang udah niat mau berubah apa enggak gitu. Nah, teknik ini nanti teman-teman akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan ke depan. Ada namanya satu teknik konseling motivational interviewing yang mungkin nanti ini bisa menjadi salah satu alat kita untuk bekerja dan teman-teman bisa pakai bukan hanya di pekerjaan tapi di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menilai motivasi seseorang berubah ini, kita harus bisa memahami sebetulnya keinginan, kemampuan, alasan, kebutuhan, dan tentunya komitmen seseorang ini untuk membuat perubahan. Apalagi di orang-orang dengan gangguan penyalahgunaan zat ini kan terkenal dengan stereotip atau cap buruk, tukang bohong, nggak bisa komit, janji hari ini nggak datang ke tempat yang dijanjikan, misalnya. Nah, ini dalam asesmen kita perlu untuk menilai motivasi seseorang ini buat berubah nih gimana, udah bagus apa enggak, apa dia masih pengen make aja gitu. Nah, itu di dalam motivational interviewing nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk menilai motivasi biasanya kita menggunakan teknik bertanya terbuka. Ada yang tahu nggak pertanyaan terbuka itu apa? Apa pertanyaan terbuka? Pertanyaan yang nggak dibungkus gitu misalnya. Apa? Siapa yang tahu? Pertanyaan terbuka apa? Yang Mungkin memberikan kesempatan pertanyaannya Satu-satu coba. respon dong. Gimana? Pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban lain selain jawaban yang disediakan. Oke, jadi bentuknya gimana tuh jawabannya biasanya yang kamu tahu? deskripsi, Kak. Iya. Gimana? Deskripsi mungkin. Oh, deskripsi, ya. Ya, betul. Jadi pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang memang menuntut seseorang untuk menjabarkan atau mendeskripsikan. Jadi kayak dia bercerita gitu tentang jawaban-jawabannya. Bukan hanya jawaban yang tadi misalnya sudah disediakan, iya, tidak, setuju, tidak setuju, oke, bukan hanya itu. Pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang memang diajukan yang menuntut jawabannya itu adalah deskriptif atau bercerita. Nah, jadi di dalam menilai untuk motivasi berubah ini, kita bertanya secara terbuka itu tentang beberapa hal yang memang si klien hadapi. Contohnya apa? Pentingnya membuat perubahan. Jadi misalnya kita tanya, menurut Anda kira-kira seberapa penting perubahan itu atau berhenti menggunakan narkoba ini untuk kehidupan Anda. Nah, jadi dia menjelaskan itu. Kita tanya misalnya, kalaulah dijelaskan berhenti pakai narkoba itu seberapa penting untuk kehidupan Anda dan istri misalnya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian kita juga di dalam menilai itu harus bisa memastikan apakah dia yakin terhadap kemampuan membuat perubahannya. Karena kadang ada orang begini, ya Pak saya mau berubah, tapi begitu, tapi kayaknya nanti dulu lah gitu. Dia nggak yakin gitu dengan apa yang ingin dia robah. Nah, atau mungkin kita juga kadang-kadang punya apa namanya keyakinan yang kurang bagus gitu pada saat ingin merubah sesuatu hal yang kurang baik di kehidupan kita. Nah, jadi di dalam asesmen kita penting untuk tahu motivasi buat berubahnya gimana, yakin nggak dia untuk membuat perubahan atau banyak alasan.
Nah, kalau misalnya dia terlalu banyak alasan, biasanya juga dalam komitmen buat berubahnya agak kurang. Kemudian dia udah siap nggak nih melakukan perubahan misalnya? Karena untuk berhenti menggunakan narkoba tidak segampang membalikan telapak tangan gitu ya, karena dia akan berpikir, waduh, kalau saya nanti berhenti narkoba, gimana ya? Nanti ngerasain sakau, nggak bisa kerja, karena mungkin faktanya ada juga orang-orang yang menggunakan narkoba ini untuk bekerja. Nah, sehingga pada saat dia tersugesti dan tergantung secara psikologis tadi di atas, saya kalau bekerja harus pakai narkoba, sehingga pada saat rehab saya tidak menggunakan narkoba, khawatirnya saya tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kadang-kadang juga mengakibatkan kesiapan seseorang itu untuk melakukan perubahan jadi nggak jadi. Nah, di dalam asesmen kita harus mampu menilai ini supaya pada saat dia memutuskan, oke bang, saya ikutlah programnya. Jadi dia bisa berkomitmen juga gitu dan menyiapkan dirinya untuk berproses selama beberapa bulan ke depan. Nah, setelah itu kita juga di dalam asesmen harus coba juga menilai aspek ketiga ini nih terkait kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh klien tersebut. Karena semakin besar kekuatan, semakin banyak sumber daya, itu mungkin bisa memberi manfaat yang baik kepada klien dalam mengembangkan pemulihannya. Dengan syarat yang tadi poin kedua terpenuhi ya, komitmen dia buat berubah ada. Kalau dia kekuatannya bagus, sumber dayanya ada, tapi komitmen di atas tadi tidak bagus, biasanya juga sumber daya itu tidak berdampak positif bagi pemulihan seseorang. Nah, jadi kekuatan dan sumber daya yang ada ini diharapkan bisa membantu seseorang untuk membuat perubahan. Jadi mendukung ke aspek kedua tadi itu, sumber daya ini. Jadi semakin sedikit dia punya sumber daya, biasanya aduh bang, kayak mana lah saya mau berhenti, uang orang tua saya aja masih pada make misalnya. Begitu, wah gimana saya mau berhenti make, uang di kiri kanan saya masih banyak tetangga yang menggunakan gitu, seperti itu. Nah, ini yang jadi apa namanya, tantangan pada saat kekuatan dan sumber dayanya itu juga tidak tersedia dengan baik. Nah, jadi dalam menilai aspek kekuatan dan sumber daya ini di dalam asesmen ya, jadi eksplorasi kekuatan itu dapat berupa ini. Jadi bisa mendorong kepercayaan diri klien. Maksudnya apa? Kalau dia misalnya, oh iya saya punya paman yang bisa mendukung, orang tua juga mendukung, istri, anak juga support. Hingga akhirnya untuk dia menjalankan program pemulihannya itu bisa dijalankan dengan oke. Jadi dengan kita membantu menilai kekuatan dan sumber daya yang klien miliki, secara langsung kita akan mendorong klien memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kemudian tentunya kekuatan dan sumber daya ini meningkatkan motivasi buat berubah. Ya misalnya gini lah, teman-teman mau dapat nilai bagus di satu mata kuliah, contohnya nih. Misalnya pas nengok temennya juga yang kuliah cuma 1 orang, 2 orang, kemudian nggak aktif, ditanya pada diem, itu kan tentunya juga akan menurunkan motivasi kita untuk datang ke kelas gitu misalnya. Nah, tapi kalau temannya asik, kemudian juga dosennya oke, memberikan nilainya juga dia nggak pelit, akhirnya motivasi buat perubahan itu ada gitu. Ah, gue mesti datang nih di kelas ini gitu, karena menarik nih topiknya. Nah, begitupun ini sebetulnya di dalam rehabilitasi. Jadi kalau kekuatan dan sumber dayanya ini tersedia dengan baik, tentunya motivasi orang untuk berubah pun akan tinggi. Tapi kalau banyak kekuatan dan sumber dayanya ini sedikit gitu, terbatas, ya dia juga akhirnya ngapain gue berhenti make, uang hidup gini-gini aja. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga bisa membangun hubungan terapeutik ya. Hubungan yang membantu tadi seperti yang kita jelaskan di awal. Jadi adanya sumber daya di sini maksudnya bukan hanya uang ya, teman-teman sekalian. Kayak teman, tempat tinggal, misalnya lingkungan, kemudian juga ya finansial tentunya juga, kemudian akses kepada layanan-layanan tertentu, misalnya itu juga sumber daya.
Jadi sumber daya yang dimaksud di sini bukan hanya dalam bentuk financial support. Nah, jadi kita bisa menilainya dengan bertanya seperti ini. Nah, ini kan pertanyaan terbuka nih. Apa yang paling penting bagi Anda? Bisa dijelaskan nggak? Nah, jadi dalam menjalankan pemulihannya kita nanya, sebetulnya ini klien masih punya nggak sih hal penting dalam kehidupannya? Nah, kalau misalnya dia bilang, nggak ada lagi bang, saya hidup cuma sebatang kara. Nah, itu kan artinya kita dihadapkan sama kondisi orang yang hopeless. Nah, bisa jadi mungkin dia hopeless itu karena dia ngerasa tidak ada lagi yang penting. Nah, kita mesti kritis. Kalau dia bilang tidak ada lagi hal yang penting itu karena apa? Apakah memang ada hubungan yang tidak bagus dengan keluarga, dengan istrinya, dengan anaknya misalnya. Makanya kenapa tadi di awal kita bilang dalam asesmen kita harus kritis melihat segala aspek dalam kehidupan klien, bukan hanya penggunaan narkobanya saja. Nah, bisa kita tanya juga, kira-kira apa sih yang pernah berhasil, perubahan yang Anda lakukan dulu. Kita boleh tanya itu gitu, supaya kita juga melihat apakah si orang tersebut punya riwayat atau track record dalam mengusahakan perubahan di dalam dirinya. Kalau ada, berarti sebetulnya dia punya potensi untuk berubah. Hanya mungkin kita perlu membantu caranya. Tetapi kalau kita jumpa dia, aduh nggak ngerti bang, saya belum pernah bikin sesuatu hal yang berhasil misalnya. Itu kan berarti kita dihadapkan pada orang-orang yang bisa jadi dia sudah mengalami rasa frustasi, jenuh, dan bosan dengan kehidupannya. Nah, tugas kita lah di situ untuk mendata atau memetakan kekuatan dan sumber daya yang diperlukan klien. Nah, ini tantangan apa yang berhasil Anda lalui. Ini kan bagian dari asesmen kita sebetulnya untuk bertanya soft skill-nya, hard skill-nya, atau life skill seseorang dalam menjalani kehidupannya. Nah, terus kita tanya, jadi sebagai fasilitator, sebagai counselor, atau sebagai peksos itu, kita bukan hanya dalam tanda kutip ya, menyediakan jalan keluar atau cara dari masalah cuma-cuma, tidak, tapi kita juga mendorong bagaimana klien ini berdikari, istilahnya berdiri di kakinya sendiri untuk keluar dari permasalahannya. Nah, ini juga menjadi penting untuk dipahami ya. Demikian. Nah, kemudian ada nggak pendukungnya? Nah, ini untuk menilai sumber daya juga nih. Kalau misalnya memang dia hidup sebatang kara, itu kan repot. Jadi artinya memang tidak ada supporter, sementara supporter ini di dalam proses pemulihan sangat penting untuk tersedia ya, dan asesmen mendorong kita untuk memetakan itu. Nah, sumber daya sosial misalnya apa? Keluarga, teman, komunitas, kelompok saling bantu ya, supporternya dia. Ada nggak yang mendukung pemulihan? Atau jangan-jangan di kehidupan dia rata-rata orang pengguna semua. Nah, ini yang repot kalau misalnya lebih banyak sumber daya sosial yang negatif, tentunya daya tahan seseorang untuk tidak kambuh juga akan sulit untuk dipertahankan. Nah, kemudian kita menilai situasi sosial di dalam asesmen. Ini kita tanya dia misalnya, selama hidup ini atau 3 bulan terakhir, sebagian besar waktunya itu dihabiskan dengan siapa? Tiba-tiba dia cerita, ya saya tinggal sama bandar gitu kan. Wah, berarti kan situasi sosial dia beresiko. Atau dia tinggal numpang sama orang, atau dengan orang tua, dengan ibu tiri, dengan ayah tiri misalnya. Itu juga menjadi hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian kita nanya, dia biasa pakai dengan siapa aja misalnya ya. Zatnya apakah sendiri, apakah ada orang yang lain. Kalau ada orang lain itu siapa, statusnya bagaimana. Nah, itu dinilai itu di dalam asesmen. Sehingga kita bisa tahu orang-orang atau circle dia ini siapa aja. Nah, ini yang tadi menggunakan zat apa enggak gitu ya. Nah, bagaimana perubahan kehidupan sejak awal hingga berkembangnya. Nah, ini juga kita nilai. Nah, yang jadi repot itu misalnya saya pernah punya klien tuh dulu, narkoba pertamanya dia aja datangnya dari keluarganya, abangnya misalnya. Nah, di sisi lain ibu sama ayahnya juga pengguna. Jadi kan situasi sosialnya repot.
gitu ya. Klien saya waktu itu orang Belawan. Jadi ayah, ibu, abang semua pengguna. Nah, itu kan jadi repot tuh pada saat dia sudah selesai program rehab, dia mau pulang, nah bingung ya, kemungkinan dia untuk kambuh tinggi. Nah, yang keempat ini aspek analisis fungsional. Ini yang jadi tidak kalah penting juga di dalam asesmen ini ya, untuk menganalisis fungsi dari seseorang. Nah, misalnya di dalam asesmen itu kita melihat peran penggunaan zat terhadap kehidupan seseorang. Maksudnya gimana tuh? Jadi ada nggak pengaruh karena dia menggunakan zat atau kecanduan yang berdampak pada kehidupan orang-orang yang lain, bukan hanya pada dirinya. Misal ke istrinya, ke anaknya, ke orang tuanya gitu ya. Nah, itu harus dipetakan di dalam asesmen karena gara-gara satu orang biasanya di rumah itu ibu, bapak, suami, anak-anak itu juga akan terpengaruh gitu ya. Nah, biasanya seorang tuh untuk menggunakan zat untuk ini, mood ya, mengubah perasaannya, kemudian mempengaruhi pikiran, mengatasi stres misalnya situasi-situasi tertentu, supaya bisa bikin happy misalnya. Nah, jadi analisis ini penting. Nah, kepentingan kita menilai keempat aspek tadi yang di atas ya, apa aja tuh 4 aspeknya? Yang di atas tadi ya. Yang terakhir kan ini nih, analisis fungsional. Yang tadi ketiga apa? Ada yang ingat nggak? Aspek pertama itu sifat dan keparahan penggunaan zat serta permasalahannya. Mhm. Terus eh, aspek kedua, aduh, nggak kecatat pula. Aspek Oke, ketiga itu kekuatan dan sumber daya. sumber daya. Oke, dan ini analisis fungsional. Nah, jadi keempat aspek ini penting supaya kita bisa memahami keterkaitan antara aspek-aspek tersebut. Sebetulnya apakah betul ini karena narkoba berdampak pada hubungan sosialnya, dengan keluarganya, dengan pekerjaan, atau dengan dirinya sendiri, berdampak pada keuangannya kah, atau berdampak pada kehidupan di keluarganya. Nah, ini penting kita menilai keempat ini karena kecenderungan orang yang memang bermasalah dengan gangguan penyalahgunaan zat yang sudah di level cukup parah atau ketergantungan ya atau adiksi, itu biasanya masalahnya itu akan kompleks. Jadi bukan hanya persoalan penggunaan narkobanya saja. Jadi ada aspek-aspek yang tadi disebutkan ini. Nah, kemudian setelah kita bisa menilai keempat aspek tersebut, sebetulnya kita bisa memperoleh ini nih yang penting. Informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi. Nah, seseorang untuk berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, di dalam hal ini tentunya berubah dari orang yang menggunakan ke tidak menggunakan narkoba tentunya. Baik, ada yang ditanyakan dulu kira-kira sampai di sini terkait asesmen? Nah, jadi apa yang membedakan asesmen sama screening? Kalau kita lihat di sini nih, nah ini kan ada di sini kita. Apa yang membedakan asesmen tadi sama screening itu? Ada yang ingat? Kalau screening dia proses untuk evaluasi masalah. Kalau asesmen itu menentukan sifat masalahnya, diagnosis, terus Hmm, pengembangannya. Lebih kompleks oke. asesmen dia. Ya, lebih detail ya. Kalau di dalam screening dia hanya Ya, lebih mendetail. di dalam screening dia hanya mengcapture atau memotret ada nggak nih yang pakai narkoba ya. Kalau ada, udah berapa lama, bisa jenisnya apa aja. Hanya sebatas di situ dan resikonya apa. Nah, tetapi di dalam asesmen betul yang kamu bilang tadi bahwa ini lebih detail dari yang hanya sekedar tahu jenis zat dan berapa lama saja. Ada faktor keluarga, lingkungan, dirinya sendiri, dan faktor sumber daya lain yang diperlukan. Oke, ada yang ditanya? Nah, Mau Saya sebetulnya, mungkin nanya. Bang. ya silakan. Ada 2 tadi kayaknya bunyinya. Sorry. Silakan. Siapa dulu? Kau dulu Nis. Oke. Mau nanya, jadi waktu di kampung kan saya pernah melihat orang yang lagi sakau karena Hmm.
apa namanya dapat informasi kalau misalkan dia itu pernah pakai sabu dan Hmm. mungkin efek sabunya habis dan jadi sakau. Hmm. Terus mengganggu, istilahnya mengganggu orang-orang banyak lah, jadi pusat perhatian juga karena sakaunya itu waktu itu kondisinya sempat bikin heboh gitu kayak lari-lari sana sini teriak-teriak gitu lah Kang. Nah, Hmm. di situ ada yang bilang ya udah biarin aja sampai selesai sampai sakaunya hilang. Tapi ada yang bilang juga ikat aja biar nggak ganggu orang banyak gitu. Sebenarnya apa sih Hmm. yang harus dilakuin kalau nemu orang kayak gitu? Ya. Nah, yang pertama mungkin gini, sebelum ke situ tadi kan kita ada ngebahas ini nih, toleransi zat gitu ya, ketergantungan fisiologis, kemudian adaptasi fisik di sini, halusinasi, demam, kejang. Nah, mungkin bisa jadi si kawan yang tadi di kampung itu dia sedang mengalami ini, tanda-tanda putus zat yang memerlukan penanganan gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin perubahan status mental yang dia lari-lari, dia bikin kacau itu karena memang ada zat yang terputus dalam tanda kutip dalam kesehariannya. Kalau kita ibaratkan zat itu adalah makanan, saat makanan itu tidak tersedia, tentunya kita akan merasa kelaparan, merasa tremor dan yang lain-lain. Nah, jadi itu yang akan berakibat seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan kepada orang-orang yang mengalami gejala putus zat atau mengalami hal atau adaptasi fisik, pertama tentunya dia harus ditempatkan pada lingkungan yang aman. Kalau di bahasa kami bilangnya ada fase stabilisasi atau fase detoksifikasi. Biasanya dia akan disimpan dalam sebuah ruangan yang dalam 24 jam selama 7 hari itu di bawah pengawasan yang ketat gitu istilahnya. Ada tim medis di situ, ada konselor di situ, kemudian ada pendamping yang lain di situ, ada apa namanya pendampingan spiritualitasnya untuk memastikan ini orang memang di tempat yang aman. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya dia dibiarkan tinggal seperti yang tadi Nesya lihat di kampung, pertama itu akan mengganggu ketertiban umum tentunya. Apalagi kalau misalnya dia sempat mengalami perubahan status mental yang teriak-teriak, tiba-tiba mukul orang. Nah, itu kan akan berdampak pada keselamatan klien dan juga orang di sekitarnya. Makanya kenapa tempatnya harus distabilisasi atau disediakan tempat tertentu. Nah, kemudian misalnya tiba-tiba dia ada gejala sakit nih, contohnya yang pada bagian perut, dia merasakan kram. Nah, itu kan kalau di tempat umum yang apalagi orang yang kurang tingkat kepeduliannya ya udah dibiarin aja. Dan itu tadi kan yang dibilang masyarakat tuh, Nesa dibilang tadi, udah biarin aja nanti juga berhenti kata. Hilang juga tuh nanti. Nah, tapi kan yang menjadi bahaya kalau badannya tidak sanggup menahan adaptasi fisiknya akan berdampak cedera nantinya. Bisa jadi dia juga melakukan tindakan yang di luar perkiraan dan tidak sedikit juga yang nantinya berakhir pada bunuh diri misalnya. Nah, itu pentingnya tempat untuk stabilisasi atau untuk detoksifikasi. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan ya dicari tempat yang memang bisa melakukan pengawasan selama 24/7 lah istilahnya 24 jam dalam seminggu supaya orang bisa stabil melewati fase gejala putus zatnya. Barulah kita lakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan. Gitu, Nesha. Berarti Kang, walaupun memang istilahnya dia masih sakau menggila kayak gitu, tetap harus diangkut gitu aja Kang. Iya, dikondisikan memang. Karena kalau misalnya dia dibiarkan di luar lingkungan yang tidak terkontrol istilahnya, akan membahayakan. Dan bukan tidak mungkin akhirnya ada orang atau masyarakat yang melakukan tindak kekerasan ke kliennya. Nah, pertanyaannya si kawan yang kamu lihat itu di kampung akhirnya gimana tuh pada saat itu? Nggak tahu sih Kang kelanjutannya, tapi kalau dari yang cerita-cerita saya dengar, dipanggil polisi sih Kang. Nah, itu kan jadi akhirnya termasuk bisa jadi dia jadi kategori gangguan umum, misalkan. Jadi itu kan membahayakan dia dan orang lain akhirnya. Jadi kenapa kalau misalnya memang kita melihat ada tanda-tanda seperti itu ya memang dia harus diambil, disimpan dalam sebuah tempat yang memang aman dan mendukung untuk pemulihannya. Jadi kalau dibiarkan di luar di masyarakat akan terlalu beresiko untuk dia dan untuk lingkungan di sekitarnya.
Gitu. Makasih, Kang. Oke. Silakan, tadi ada yang mau nanya, siapa lagi ya? Saya Ya, silakan. jadi kan di proses screening dan assessment ini kan pasti kita eh, membangun apa gitu dengan si klien gini kan Bang. Ya, membangun raport Apakah istilahnya, membangun kepercayaan. ya membangun kepercayaan pendekatan PDKT. Iya. Apakah boleh gitu seorang kerja sosial adiksi eh, jatuh cinta gitu sama klien Hmm. sama kliennya gitu kan? Mungkin pertanyaan agak nyeleneh. Iya, Cara iya, etika iya. tuh apakah boleh gitu? Iya. Tapi Oke. kan menurut saya idealnya kliennya itu harus sesama jenis menurut saya. Itu sih Oke. Kang pertanyaannya. Baik. Sekarang saya tanya gini. Eh, Misalnya kita mau membantu orang, misalnya Rido lah. Ada seseorang yang butuh pertolongan, konteksnya ini narkoba tentunya ya, karena kita sedang berbicara tentang narkoba. Kemudian dia datang ke Rido dan meminta pertolongan. Ini tidak ada hubungan apa-apa nih. Terus tentunya Rido akan memberikan saran, Bang, kalau saya mau berhenti, baiknya gimana nih? Nah, kalau kita tidak ada relasi, hubungan, baik itu pacar, atau persaudaraan, atau pertemanan, pasti kita akan cenderung lepas untuk memberikan saran ya. Tidak ada apa namanya rambu-rambu, tidak ada jarak. Ya kita ngomong apa adanya. Kalau bilang A, memang itu yang harus dibilang. Tidak, aduh, nanti kalau ngomong begini takutnya tersinggung. Nanti kalau ngomong begini takutnya tersinggung. Itu kalau kita tidak ada feeling atau tidak ada relasi yang terjalin. Nah, tetapi sekarang gini, pacar kamu misalnya bermasalah, kemudian dia minta tolong sama kamu. Kira-kira pertolongannya akan sama nggak sama ke orang yang tadi? Cara kamu menolong. Jelas beda, Kang. Ya, apa yang membuat beda? Apa ya banyak sih. Apa salah satunya aja yang terpikir sama kamu? Kayak beda beda apanya nih Kak? Ya Maksudnya, perlakuannya bagaimana? Kan kalau ke yang tadi yang bukan apa-apa kamu, bukan teman, ini betul-betul klien murni, ya kamu dengan bebasnya bisa menyarankan apa aja. Nah, terus tadi kan kamu bilang kalau yang misalnya yang curhatnya itu adalah pacar atau katakanlah saudara misalnya, kata kamu kan pasti berbeda lah caranya. Nah, kenapa berbeda? Banyak. Nah, apa? Saya pengen tahu. Kenapa mesti berbeda? Atau kenapa membuat Anda jadi berbeda pada saat statusnya pacar kita misalnya? yang buat beda mungkin karena kita udah tahu isi hatinya kayak mana gitu. Hmm. Kayak apa gitu. Gak tahu sih susah jelasnya. Hmm. Nggak objektif kan kita akhirnya ya. Ya nggak Nah, objektif. nggak Nggak objektif, susah. Jadi akhirnya ragu-ragu. Kadang, aduh ini kan saya udah tahu orang ini. Jadi kita sulit untuk memberikan saran atau memberikan lebih berhati-hati mungkin Kang kayak betul. takut Nah, menyakiti hatinya. itu dia kan. Jadi perasaan-perasaan simpati lah dalam hal ini itu tidak baik untuk proses-proses kita dalam menolong orang konteksnya sebagai pekerja sosial nafsa. Orang datang minta tolong. Tentunya yang kita sarankan ini tidak boleh dalam tanda kutip ya, tidak boleh basisnya itu simpati, tetapi kita harus berempati. Nah, masalahnya pada saat kita menangani seseorang yang memang sudah ada hubungan spesial dengan kita, baik itu pacar, teman, keluarga, akan sulit objektivitas itu kita berikan karena sudah ada perasaan yang terlibat di situ, sudah tahu kita profilnya bagaimana, emosi terlibat di situ. Nah, itu akan sulit. Nah, sebaiknya kalau sudah ada muncul yang begitu-begitu, dirujuk aja sama orang yang lain yang menurut kita punya kompetensi yang baik. Dan betul juga tadi yang kamu bilang, saya sih prepare-nya mungkin penanganannya adalah yang sesama jenis itu, misalnya laki-laki ditangani oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan, supaya tidak ada feeling-feeling yang nanti bisa muncul. Nah, tetapi tadi kita bisa lihat di awal ada yang apa namanya, yang gender gitu ya,
atau berbasis jenis kelamin. Nah, jangan lupa juga sekarang ada juga teman-teman kita yang memang orientasinya ke sesama jenis. Nah, ini pun harus diperhatikan. Kalau memang dia sudah ada indikasi suka juga ke kita sebagai sesama jenis, nah ini juga harus diperhatikan supaya Kalau dia tidak. mengakui dirinya kucing gitu gimana, Bang? Kan ada. Mm-mm. Ya, maksudnya mengakui dia memang open status gitu. Enggak, kalau dia mengakui dirinya itu Mm-mm. kucing, kan Mm. ada di Amerika tuh. Iya. Gimana Ya kita nangani ya kasus itu? ya pertama kita jangan melakukan judgmental tentunya ya, harus terima mau nggak mau. Jadi jangan kita bawa nilai-nilai kita ke praktek melakukan pertolongannya. Karena kalau sudah nilai pribadi kita dibawa ke dalam proses memberikan pertolongan, nanti yang muncul hanya judgment tuh. Ah, nggak betulnya kawan ini kucing rupanya si kawan ini. Nah, jadi kita nanti akan ada bermain dengan nilai-nilai kita sendiri. Jadi itu harus direm memang. Nah, makanya kenapa harus yang tadi tuh, sebentar saya lihat slide-nya di sini. Nah, ini peka terhadap gender, etnis, budaya gitu ya. Ini harus peka kita. Jadi kalau misalnya memang dia sudah open status, ya sudah mau gimana. Kalau memang kita tidak nyaman, kita memiliki ketidaksukaan dalam tanda kutip kepada profil-profil yang seperti itu, ya seperti yang tadi kamu bilang, baiknya udah ganti saja sama orang lain, rujuk. Kalau kita khawatir kita tidak bisa menghandle ya feeling kita atau cara kerja kita dengan orang-orang yang demikian. Gitu. Lebih amannya seperti itu, rujuk aja ke orang yang lebih tepat. Jangan dipaksain. Karena kalau dipaksain nanti satu bisa jadi pertolongannya tidak terwujud. Kedua, bisa jadi masalah yang dihadapi kliennya malah menambah parah yang tadinya dia berharap datang ke kita mendapat solusi atau pertolongan, tiba-tiba kita karena punya nilai-nilai tertentu malah dinasehatin, misalnya malah dikasih yang saran yang sebetulnya tidak cocok gitu karena kita terlalu dekat sama dia. Nah, itu kan jadi repot akhirnya. Jadi lebih baik kalau sudah ada indikasi tadi, wah kayaknya sor juga nih awak sama klien ini, ya udah stop di situ, ganti sama yang lain udah. Karena kalau dilanjutkan nanti akan ada dorongan, istilahnya driven gitu ya. Kamu akan mengarahkan orang ini mengikuti apa yang kamu inginkan. Ngikutin di apa istilahnya tuh speak gitu ya. Oh ya begini deh, ya gini Kak. Jadi secara halus memasukkan apa yang ada di pikiran kita ke kehidupannya dia. Padahal kan sebetulnya nggak boleh tuh gitu. Tetap harus dia yang berpikir, dia yang mengambil keputusan, dia yang mencari jalan keluarnya, bukan kita sebagai peksos. Gitu. Demikian Rido. Masih, Kang. Sip. Oke, ada yang lain kira-kira? Tidak ada? Baik, Kalau kalau tidak. misalnya Oh, oke. terakhir nih Kang. Kang, Siap. kalau misalnya ada gitu kan orang yang apa yang menggunakan zat ini kan ada perasaan ingin bertobat atau apa gitu Kang. Hmm. Itu kira-kira asesmennya beda nggak sama orang yang apa masih menolak untuk direhabilitasi Kang? Ya pada dasarnya kalau asesmen yang sedang kita diskusikan ini sama aja gitu. Nanti ada tools yang akan kita pelajari tapi nanti di pertemuan berikutnya ini instrumennya. Jadi mau dia sudah punya keinginan atau belum, kita harus punya petanya dulu. Punya baseline-nya dulu lah informasi dasarnya. Nah, di sini kan ada sebetulnya di dalam ASI ini sepintas lah ya. Saya ada nggak ya di sini? Oh, bukan. Jadi ada 7 domain yang diukur nanti di dalam ASI itu. Minggu depan kita akan belajar. Nah, jadi itu kita harus punya dulu itunya tuh, Sultan. Punya basisnya. Masalah narkobanya, tingkat keparahannya bagaimana, hubungan dia dengan keluarga, hubungan dia dengan sosialnya, gangguan kesehatan mental misalnya ya. Kemudian pekerjaan, masalah hukum, dan masalah kesehatan lain. Nah, itu kita harus tahu dulu. Nah, baru nanti di dalam mengukur motivasi, kalau memang sudah ada keterikatan dia dengan kita, yang tadi dibilang Rido tuh membangun raport itu, membangun hubungan yang baik, baru kita bisa menilai ada alat khusus namanya Eureka untuk mengukur tingkat atau motivasi buat berubahnya. Itu mungkin di pertemuan minggu depan atau minggu satunya lagi kita bakal ngomongin namanya motivational interviewing. Di situ ada alatnya tuh.
cara mengukur motivasi seseorang udah mau berubah apa enggak, fasenya ada di mana, kontemplasi kah, prakontemplasi. Jadi ada itu caranya. Nah, kita akan belajar itu. Nah, tapi sebelum menilai tentang baik atau besar kecilnya motivasi, asesmen ini harus dilakukan dulu supaya kita bisa punya yang area mana yang paling parah supaya kita bisa mengukur motivasinya dan mengukur sumber daya yang dibutuhkan. Gitu, Sultan. Jadi nanti ada ukurannya itu. Oh, oke Kang. Bersabarlah, nanti kita akan sampai ke situ. Baik, ada lagi kira-kira yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti ini akan saya bagi slide-nya di grup. Kemudian ini ada bagian instrumen asesmen ini. Silakan nanti teman-teman baca. Saya akan kasih formatnya juga. Minggu depan kita coba diskusi tentang ini. Ya, begitu mau masuk, kita ngobrol ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa tatap muka ya. Jadi biar ngobrolnya bisa lebih enak, saya nunjukin alatnya. Udah puasa Kang minggu depan Kang. Ya, nggak apa-apa. Kita berpuasa, jangan jadi alasan. Kuliahnya jam berapa kalau puasa kita? Ada penyesuaian waktu kah atau gimana? Rencananya Kang mau ngalihkan waktu aja dulu Kang. Ada jadwal kami kan. Itu kan ada dosen, dia minta Zoom-nya sering malam memang. Gantinya ke Rabu siang itu. Wah, dosen tuh harusnya bilang, Bu, malam Pak, tarawih. Berarti kita kemungkinan gimana kalau belum tahu juga Sultan gambarannya ya? Belum tahu juga Kang. Oke. Ada libur kah sebelum awal puasa? Ada Kang, nyepi kalau nggak salah. Oh enggak, maksudnya selain yang nyepi itu, selain yang tanggalan merah itu? Nggak ada sih Kang. Dari kampus nggak ada kayak dulu kan kalau kita lagi sekolah tuh ada libur seminggu menyambut Ramadan gitu. Kuliah nggak Nggak ada? ada Kang. Nggak ada Kang. Negeri Bantai, Kang, USU. bantai terus ya? Iya. Oke lah. Seminggu mau lebaran baru ada, Bang. Seminggu baru lebaran baru. Oke. Oh, by the way, kita ada berapa lagi pertemuan ya, Sultan ya? Hari ini pertemuan 5, berarti 6, 7. Tiga. Dua kali lagi Kang. 2 kali lagi ya ke apa namanya, pertemuan ke-8 UTS gitu ya? Ya, pertemuan 8 tes. Mau ujian apa mau tugas? Nanti aja dulu Kang itu Kang. Tugas Bang. Tugas. Oke. Ya udah, nanti kita coba pikirkan ya apa yang mau dibikin biar nggak terlalu rumit. Berarti ada 2 lagi untuk kelasnya ya. 1 karena udah ujian ya, Sultan ya. Iya, di minggu pertama kita ada ujian Kang. Tanggal 25. April. Enggak, tanggal 25 kan? Maret 25. Ya, tanggal 25. Oh, berarti kita cuma punya minggu depan dan minggu satunya lagi ya. Iya kan? Oke. Sip. Kalau begitu nanti kita berkabar saja di grup. Terima kasih ya, teman-teman. Oke Kang, terima kasih juga Kang. Salam sehat, selamat melanjutkan harinya. Jangan lupa makan malam. Terus jaga diri, teman-teman. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Kang, Makasih, terima kasih Kang. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Makasih, Ya, Kak. izin lip ya. Terima kasih, Iya, Kak. Kang. Ya.